Halo Lollipop, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat selalu ya, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya ingin mengajak Lollipop untuk pesan minuman di Starbucks. Tapi kali ini tidak hanya minum, melainkan kita juga akan mau cari tahu nih, kenapa sih aku suka banget minum minuman Starbucks ini. Aku pesan minuman dulu ya buat anak-anak. Nah, sambil nunggu menu minuman yang kita pesan tadi datang, atau maksudnya dipanggil namanya, saya suka banget ngeliatin koleksinya Starbucks. Apalagi di tahun 2021 ini, seperti yang Lollipop ketahui, sio apa nih? Tuh, bisa lihat sendiri kan? Bagus-bagus dan lucu-lucu sekali mugnya. Aku juga suka koleksi tumblernya Starbucks. Dan kali ini di tahun 2021 ini aku juga suka banget sama desain-desainnya. Produknya itu tergolong lucu-lucu dan juga tahan lama untuk botol minumannya. Ada beberapa yang saya koleksi tapi nggak semuanya karena mengingat umur juga. Dan minuman kita udah datang. Pesan ini nih, menu baru yang coklat ini rasanya enak banget. Ini kayak setiap beli pasti harus ada yang coklat. Kalau untuk anak cowok dia suka banget menu itu. Dan kalau untuk putri saya sendiri, dia tuh lebih suka green tea, teh hijau seperti itu. Dan punya saya juga ada ya, tapi saya pegang. Jadi alasan tadi kenapa saya sering sekali untuk beli di Starbucks ini, banyak banget sih keuntungan dan juga hal-hal menarik di dalamnya. Jadi yang nggak ngebosenin gitu loh. Jadi di sini setiap beli tuh kita bisa ngumpulin poinnya berbentuk bintang yang mungkin juga teman-teman lain sudah ketahui, sama seperti di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah tempat kartu kredit. Tapi selain kartu kredit, teman-teman juga bisa masukin kayak koleksi kartunya Starbucks gitu loh. Cuma kayak sih lebih tepatnya biar cocok banget untuk tempat kartu kredit ya. Dan di dalam amplop ini ada apa lagi? Ternyata ada kertas. Saya nggak ngerti ini kertasnya apa, tapi bentuknya kayak stiker, jadi bisa dicopot dan ditempel seperti itu. Mungkin bisa ditempel di bagian atas amplopnya. Dan coba kita lihat dari struk buku diary ini, tertulis 0 ya. Artinya saya mendapatkan dengan gratis, jadi tidak mengeluarkan sepeser pun untuk mendapatkan diary ini. Gimana caranya supaya bisa dapat diary ini? Biasanya itu di akhir tahun selalu ada, dan itu setiap per 6 bulan Starbucks itu selalu memberikan e-frekuensi namanya. Jadi summer kemarin saya udah tuker dengan kursi untuk ke pantai gitu loh, kursi untuk ke pantai. Dan untuk di tahun ini biasanya itu ada bisa ditukar dengan tas, kemudian bisa ditukar dengan diary kalau sudah mengumpulkan stempel yang ada di e-frekuensi itu. Dan kalau aku pribadi sih lebih seneng untuk ngumpulin diary-nya gitu, karena saya suka menulis. Dan ini produk buku diary ini tuh dari Moleskine, yang seperti teman-teman mungkin ketahui ya. Moleskine ini kan perusahaan paper maker ya, dan produk desainer yang didirikan oleh Maria pada tahun 1997. Siapa tuh Maria ya? Ya dia seorang desainer. Dia tuh di Milan, Italia. Jadi Moleskine ini dikenal sebagai notebook atau buku sketsa yang digunakan oleh banyak penulis artis, desainer dan arsitek terkenal. Jadi memang quality dari kertas Moleskine ini tuh luar biasa bagus kalau menurut aku.
Banyak orang yang mempertanyakan, apa sih kelebihan Moleskine saat mereka melihat Moleskine di toko buku dengan harganya yang bisa dikatakan tinggi jika dibandingkan dengan merek-merek buku catatan atau buku sketsa lainnya. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kalau Moleskine ini tuh berasal dari Milan, Italia kan, dan itu dikenal sebagai buku yang digunakan oleh banyak seniman, penulis, atau arsitek kelas dunia. Namun, apakah hanya karena nama yang sudah begitu dikenal membuat Moleskine menjadi berbeda dengan buku catatan atau buku sketsa lainnya? Jadi ada alasan nih kenapa si Moleskine ini lebih beda dengan buku-buku catatan lain. Nah, sebelum saya melanjutkan, alasan mengapa si Moleskine ini berbeda dengan merek lain, ini adalah kupon dari Starbucks yang bisa kita pakai nanti. Keuntungannya itu kita cuma bayar 1 gelas untuk beli Starbucks, tapi kita bisa dapetin 2, seperti itu. Dan ini buku diary saya di tahun 2020. Di dalamnya tidak begitu banyak desain yang diterbitkan oleh si Moleskine ini, tapi seperti biasa tetap kualitas kertasnya itu bagus. Dan mohon maaf ini berantakan banget. Dan kemudian di bagian mana lagi desainnya adalah di bagian paling belakang seperti ini untuk travel. Dan enaknya tuh kayak kita tuh mau pergi kemana, nanti kita tulis rencananya, terus pengeluaran uangnya seperti apa. Dan nanti di bagian paling belakang itu ada bentuk grid seperti ini. Jadi ada titik-titik-titik seperti ini, dan biasanya saya pakai untuk menempelkan schedule-schedule yang tidak boleh saya lupakan. Jadi mempermudah, saya tinggal print dan saya tempel aja di bagian belakangnya. Nah, lanjut ke alasan mengapa si Moleskine ini berbeda dari merek lain. Yang pertama itu dia memiliki banyak jenis. Jadi Moleskine ini telah berevolusi dengan tidak hanya menyediakan buku catatan klasik, namun juga menyediakan buku sketsa gambar dan juga sebuah passion journal, yaitu sebuah jurnal dengan tema tersendiri yang dapat dipilih sesuai dengan hobi kita masing-masing. Kemudian ukuran dan kertas. Jadi yang membuat beda tuh pertama adalah ukuran dan kertas. Emang kenapa sih ukuran dan kertasnya? Banyak dari orang-orang yang telah memakai Moleskine mengaku bahwa Moleskine memiliki ukuran yang tepat sehingga tidak menyulitkan saat dipakai menulis atau dibawa kemana-mana. Kertasnya pun terbuat dari bahan yang tebal sehingga tidak tembus pandang dan tidak robek jika digunakan dengan cat air. Kemudian alasan lainnya itu adalah mahal. Jadi alasan satu ini adalah alasan utama yang sudah diketahui banyak orang. Hanya Moleskine tidak sama dengan kebanyakan buku catatan atau buku sketsa lainnya. Namun hal itu juga yang membuat kita lebih menghargai dan menjaga buku catatan karena tidak ada orang yang mau menelantarkan buku yang sudah dibeli dengan harga mahal kan? Nah, alasan-alasan itu tadilah yang membuat saya juga suka sama si Moleskine ini. Saya nggak ngerti juga ya baca bener apa nggak ini Moleskine atau mungkin apalah gitu pronunciation-nya. Jadi kalau salah mohon maaf. Dan di 2019 ini saya paling suka banget karena banyak sekali bentuk-bentuk art yang ditampilkan di diary tahun 2019. Beda banget ya sama di tahun 2021 tuh, sama hampir nggak ada desainnya. Aku nggak tahu juga sih ya, karena di tahun 2021 ini aku cuma dapat 1 diary aja, jadi aku nggak tahu di dalamnya itu apakah ada tampilan art yang dikeluarkan oleh si Moleskine ini. Aku nggak ngerti karena ini kan aku juga dapatnya gratis dari Starbucks ya kan. Ini adalah pulpen yang saya dapat di tahun 2020, bentuknya beruang merah, dan itu bisa diganti dengan sampel si Starbucks itu ditempelin, dan ini bentuknya kaleng. Jadi tahun 2020 saya sempat tukar 4 item karena saya kumpulin banyak dari si frekuensi ini, dan kita bisa tukarkan semua dengan memberikan barcode kepada petugas, dan nanti kita dikasih bukunya atau pilihan yang mau kita tukar. Dan itu biasanya nggak boleh ditukar balik ya. Contoh nih, kita udah tukar pulpen tiba-tiba besoknya
nggak jadi deh, saya mau ganti nih dengan buku diary, itu nggak boleh. Makanya jadi ketika kita emang benar-benar mau tukar dengan item apa, itu harus sudah benar-benar deal, harus sudah benar-benar fix, dan itu nggak bisa ditukar lagi soalnya. Dan terkadang banyak juga sih yang suka jual di online shop gitu, cuma itu diragukan sekali keasliannya.